10 Oktober 2018. Saat itu, NBA kedatangan monster baru yang digadang-gadang bakal mendominasi di masa depan. Tapi realitanya, monster itu justru menyerang dirinya sendiri. Mereka adalah Minnesota Timberwolves. Dengan Jimmy Butler, Karl Anthony Towns, dan Andrew Wiggins, di atas kertas mereka sudah memiliki kekuatan penuh baik untuk pada musim itu atau dalam beberapa tahun ke depan. Namun semuanya berubah setelah Butler memanggil seorang wartawan dan menyuruh wartawan itu untuk melakukan wawancara eksklusif dengannya. Pembahasannya, Butler dan Wolves baru saja menjalani latihan basket tergila sepanjang sejarah NBA. Okay. I heard that he took the third stringers and he beat the starters. Oh! Oh! Okay, that's a slap in the starter's face. Di mana Butler bersama dengan para cadangan mati yang bahkan kemungkinan besar gak dapat posisi di roster tim bisa mengalahkan seluruh starter Wolves. Tapi tunggu dulu, sepertinya ada sesuatu yang salah dari mereka semua. Butler tanpa ragu-ragu langsung mengeluarkan semua emosi dan dendamnya di latihan ini. Dan hasilnya sangat sesuai dengan ekspektasinya. Tapi kenapa Butler melakukan semua itu? Apa yang membuatnya memutuskan untuk menciptakan dan menyebarkan drama ini ke semua orang? Dan seperti apa detail sesungguhnya dari latihan Wolves itu? Di lapangan, Butler memang mau menarget Wiggins dan Cat karena dia merasa mental mereka lembek. Tapi di balik itu, Butler lebih mau mengincar sosok yang membawanya dan memanfaatkannya di tim itu, yaitu sang pelatih Tom Thibodeau atau Tibbs dan jajaran manajemen Wolves. Sebelum relasi Butler dan Tibbs hancur lebur, ternyata sebelumnya mereka memiliki sejarah yang cukup panjang. Saat Butler dipilih di urutan ke-30 oleh Bulls di NBA Draft 2011, sosok yang sejak awal selalu berada di sisinya adalah Tibbs. Dia sudah mengakui kalau Butler adalah pemain yang hebat dan atletis, khususnya di sisi defense. Tapi bukan berarti Butler akan langsung dipercaya untuk mendapatkan kesempatan bermain yang lama di lapangan. Karena pada saat itu Bulls lagi di puncak-puncaknya dengan sang MVP termuda dalam sejarah NBA, Derrick Rose sebagai pemimpin. Sepanjang musim reguler, Butler hanya dimainkan dengan 42 game dengan waktu bermain hanya 8,5 poin per game. Pada dasarnya, dia adalah seorang cadangan mati. Tapi itu ternyata tidak berlangsung lama. Karena di ronde pertama playoff 2012, Bulls harus menerima kenyataan pahit. You bypass the harder team in Miami Heat. Rose came down bad on his left foot. See him holding onto his knee. Dengan Rose yang mengalami cedera ACL, Bulls mau nggak mau harus mengganti menit bermain Rose dengan guard-guard cadangan mereka. Butler salah satunya. Musim berikutnya, Tibbs memasukkan Butler ke lapangan di semua 82 game pada musim reguler. Potensi Butler sebagai pemain two-way yang solid akhirnya semakin terlihat dan menjanjikan. Rose pun pulih dari cedera ACL dan kembali membela Bulls pada musim 2013-2014. Namun sayangnya nasib buruk kembali menimpa lagi. Rose kali ini mengalami cedera meniskus dan lagi-lagi harus absen semusim penuh. Di satu sisi, Bulls sudah seperti kehilangan harapan karena pemain muda terhebat mereka harus tumbang seperti ini. Tapi di sisi lain, momen-momen ini ternyata membuka pintu bagi pemain muda mereka lainnya untuk bersinar terang. Butler akhirnya dipercaya sebagai starter di setiap game dan namanya masuk All-NBA Defense Second Team. Ia pun berhasil memimpin Bulls untuk menduduki peringkat keempat wilayah timur. Butler akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan dan Tibbs sangat-sangat mengandalkannya. Tapi ternyata kepercayaan yang berlebih itu bakal mengekspos salah satu kelemahan terbesar Tibbs. Di game musim reguler terakhir mereka, di mana saat itu Bulls sudah mengamankan posisi untuk bermain di playoff, seharusnya mereka tidak perlu serius untuk memenangkan game ini. Sama seperti tim-tim pada umumnya yang mengistirahatkan semua pemain andalan mereka di game terakhir agar bisa lebih sehat memasuki playoff. Tapi yang Tibbs lakukan, dia tetap memainkan semua starternya selama 40 menit lebih. Bahkan Butler sendiri sampai bermain 48 menit. Dan yang tergila dari keputusan itu, Bulls tetap saja kalah di overtime dari Charlotte Bobcats. Tapi gimana jadinya kalau ternyata ini bukan pertama kalinya Tibbs melakukan hal seperti ini? Karena di laga preseason saat itu, Tibbs sempat memainkan Butler 48 menit penuh dan mereka juga kalah pada akhirnya. Ya, ini preseason guys. Momen dimana sebuah kemenangan gak masuk catatan rekor dan biasanya para starter hanya main selama 2 quarter cuma untuk pemanasan memasuki musim reguler. Tapi Butler sudah dimainkan seperti mereka lagi bertanding di NBA Finals. Bahkan cedera ACL Rose itu sebenarnya bisa dihindari karena saat itu Bulls sudah menang jauh di menit-menit akhir. Sedangkan Tibbs masih memainkannya. Bagaimanapun, performa Butler terus meningkat sampai dia akhirnya jadi All-Star pada musim berikutnya sekaligus dinobatkan sebagai Most Improved Player. Di sisi lain, nasib Tibbs sebagai pelatih Bulls semakin dipertanyakan. Dia nggak pernah berhenti memberi para pemain andalannya menit bermain yang lama. Seolah-olah dia tidak peduli dengan kesehatan mereka. Hubungannya dengan manajemen Bulls pun semakin memanas, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk memecatnya setelah playoff 2015 berakhir.
Setelah itu, Bulls juga memilih untuk memberikan perpanjangan kontrak dengan nominal yang cukup besar untuk Butler. Dengan ini, pesan yang ingin disampaikan Bulls sudah cukup jelas. Mereka akan memulai era baru, dan Butler sudah dinilai siap untuk jadi bintang utama mereka. Butler pun menerima tanggung jawab ini dengan penuh semangat. Pada musim 2015-2016, dia lagi-lagi terpilih sebagai All-Star setelah mencetak 20 poin per game dan namanya masuk ke dalam timnas USA di Olimpiade 2016 yang kemudian meraih medali emas. Tapi di balik semua kesuksesannya itu, ternyata masih ada beberapa rekan setimnya yang gak siap untuk dipimpin Butler, yaitu Derrick Rose dan Joakim Noah. Mereka kesal karena Butler mengambil kepemimpinan mereka di skuad ini tanpa izin. Namun Butler ternyata masih bisa memberikan lebih banyak drama dari itu. Seiring berjalannya waktu, Butler terang-terangan menunjukkan kalau dia juga berselisih dengan pelatih baru Bulls, Fred Hoiberg. Menurut Butler, Hoiberg kurang keras dalam menangani pemain-pemain Bulls lainnya. Sepanjang musim, tim ini akhirnya dihantui dengan masalah chemistry dan ketidakpercayaan antara satu sama lain. Sampai akhirnya, mereka gagal masuk playoff untuk pertama kalinya dalam 8 tahun terakhir pada masanya. Bulls akhirnya sudah gak punya pilihan lagi. Daripada masalahnya semakin banyak, mereka akhirnya melepas Rose dan Noah dan benar-benar memusatkan semuanya kepada Butler. Tapi apakah ini sebuah keputusan yang benar? Butler memang adalah pemain yang sangat bertalenta, mentalitasnya sangat kuat dan keras, dan dia selalu ingin menang tiap saat. Tapi bakal sampai mana sifat kerasnya itu bisa ditoleransi? Karena Butler sekarang sudah leluasa untuk memimpin, dia jadi lebih sering mengkritik orang-orang di sana kalau mereka kurang peduli untuk menang. Gak cuma pemain, Hoiberg pun makin sering diserang habis-habisan oleh Butler. Situasinya sudah menjadi sangat toksik sampai akhirnya Bulls harus rela melepas Butler dengan men-trade-nya ke Minnesota Timberwolves. Tapi coba kalian tebak siapa presiden sekaligus pelatih Wolves saat itu? Ya, Tom Thibodeau. Dia dan Butler ketemu lagi. Harapannya ini akan menjadi angin segar untuk Butler. Dia bisa mulai lagi untuk jadi sosok pemimpin yang baik. Apalagi pemain-pemain di Wolves ini jauh lebih muda dan menjanjikan dibanding Bulls. Semuanya pun awalnya terlihat berjalan sesuai ekspektasi. Wolves yang sudah bertahun-tahun jadi tim yang lemah akhirnya punya harapan untuk masuk playoff setelah 14 tahun absen berkat Butler. Permainannya pun sangat cocok dengan sistem Wolves. Tapi semuanya langsung berubah pada 23 Februari 2018. Saat berhadapan dengan Houston Rockets, Butler mengalami cedera meniskus yang membuatnya harus absen untuk waktu yang lama. Dengan begitu saja, Wolves langsung kehilangan semangat kompetitifnya. Mereka langsung anjlok di papan klasemen dan terancam gak lolos playoff. Tapi menjelang akhir musim, Wolves menerima sebuah kejutan besar. Setelah absen 17 game, Butler akhirnya bisa membela Wolves lagi dengan sisa 3 game pada musim reguler. Wolves pun memenangi semua pertandingan itu dan di game terakhir melawan Denver Nuggets yang jadi penentuan siapa yang akan merebut tiket playoff terakhir di wilayah barat, Butler tampil dominan dengan 31 poin, 5 rebound, dan 5 assist. Wolves akhirnya bermain lagi di playoff. Dan meskipun mereka kalah 4-1 di ronde pertama, ini adalah sebuah tanda positif untuk masa depan Wolves. Di off-season, Butler mendapatkan tawaran perpanjang kontrak dari Wolves sebesar $110 juta atau sekitar 1,9 triliun rupiah selama 4 tahun. Kontrak ini memang terlihat besar, tapi faktanya nominal itu $45 juta atau sekitar 809 miliar rupiah lebih sedikit dibanding apa yang seharusnya dia dapatkan. Ini akhirnya memicu drama lain untuk Butler. Tapi ternyata di balik semua ini, Tibbs sedang merencanakan sebuah rencana yang gila dan sulit diterima. Di balik Wolves yang mulai bersinar itu, ternyata Tibbs sedang berupaya untuk mengumpulkan skuad Bulls lamanya. Setelah mendapatkan Butler, Tibbs juga merekrut Taj Gibson. Bahkan dia juga memasukkan Rose ke Wolves pada pertengahan musim. Tapi rencana Tibbs gak berhenti sampai situ saja. Di off-season, dia juga mengajak Luol Deng untuk bergabung dengan Wolves. Dengan ini, jadilah Minnesota Timberwolves. Orang-orang yang punya sejarah yang kurang menyenangkan dengan Butler kini berada dalam tim yang sama lagi. Dan yang setelah ini bakal membuat Butler semakin kesal lagi. Di saat yang sama, Wolves memberikan perpanjangan kontrak kepada Wiggins dan Cat dengan nominal yang jauh lebih besar dibanding Butler. Dengan begitu, Butler sudah merasa sangat muak dan tidak dihargai. Dia yang menggendong Wolves sampai bisa masuk playoff, tapi dia tidak diperlakukan sebagai bintang utama oleh manajemen. Butler akhirnya minta untuk di-trade dari Wolves seminggu sebelum training camp dimulai. Meski begitu, Tibbs tetap tidak ada keinginan untuk men-trade Butler. Dan Butler kemudian memutuskan untuk tidak hadir di training camp Wolves sebelum musim dimulai. Tapi akhirnya Butler datang ke training camp itu bukan untuk melebur dengan tim, tapi untuk memecah belah mereka. Tibbs menyuruh Wolves untuk melakukan pertandingan scrimmage para starter melawan para pemain cadangan mati. Tapi Butler menolak untuk bermain melawan para starter, sehingga ia masuk ke tim yang berisi cadangan mati. Hasilnya, Butler dan para cadangan mati menang 18-6.
Padahal Butler tidak banyak mencetak skor, dia cuma passing-passing saja ke rekan-rekan timnya. Butler yang gak pernah ikut latihan sepanjang off-season, tiba-tiba datang dan mempermalukan mereka semua. Yang terjadi setelahnya, You were loud, emotional, passionate, we like to say, targeting Coach Tom Thibodeau, teammates like Karl Anthony Towns and Andrew Wiggins, that you told GM Scott Layton, quote, "You effing need me." How would you describe what happened today? A lot of it's true. setelah meneriaki dan mengejek semua orang kalau mereka lembek dan membutuhkannya untuk menang, Jimmy langsung pergi meninggalkan latihan itu dan melakukan wawancara di rumahnya bersama wartawan ESPN untuk menceritakan semuanya. Wow! Tapi ternyata itu masih belum cukup bagi Tibbs untuk melepas Butler. Dia tetap bermain pada musim reguler, bahkan sampai 40 menit lebih, sama seperti karakteristiknya. Ketika ditanya wartawan tentang pendapatnya terhadap hal tersebut, Butler langsung mengamuk dan mengatakan yang sebenarnya. Keesokan harinya, Butler akhirnya di-trade ke Sixers dan sampai saat ini, Butler dan Tibbs sudah gak pernah berada dalam satu tim lagi. Itulah episode kali ini. Khusus bulan kemerdekaan, free design, free ongkir, diskon hingga 50%. Custom design jersey apapun cuma di Easy Sportswear. Brand aparel basket nomor 1 di Indonesia. Gas pantengin aja all shopnya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.